Wali-wali santri kami yang hebat dari RA Rifqiatun Nufus, sebelum menonton video ini, agar anak kita nyaman menonton videonya, pertama, buka screen recession Android Bunda. Caranya seperti ini. Oke, buka layar utama Android Bunda. Udah. Iya. Turunkan notification menunya. Ya. Iya, matikan tombol ini. Ini yang Umi kasih tanda panah seperti ini. Nah, matikan tombolnya. Bagus. Ya. Kedua, letakkan smartphone-nya mendatar ya. Ya, dan yang ketiga, besarkan volume suara smartphone-nya. Oke. Bagus. Umi tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi yang soleh dan soleha? Umi-umi yang cantik-cantik dari RA Rifqiatun Nufus dan PAUD Rifqiatun Nufus beserta Bapak dan Ibu yang hebat. Hari ini Umi akan menjelaskan tentang petunjuk sistem belajar pada orang tua di PAUD dan RA Rifqiatun Nufus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu dan Bapak sekalian, pada hari ini Umi sengaja memvideokan bagaimana cara belajar di PAUD yaitu paket A dan di RA yaitu di paket B, agar orang tua yang hebat tidak menjadi kebingungan dan memahami kemana arah dari RA Rifqiatun Nufus ini. Di RA Rifqiatun Nufus ini dan di PAUD Rifqiatun Nufus kita bagi menjadi 2 item. Yang pertama pelajaran tentang agama dan yang kedua pelajaran mengenai umum. Adapun pelajaran tentang agama yaitu Iqra, itu yang paling utama di sekolah kita. Yang kedua, hafalan-hafalan, yaitu hafalan bacaan sholat, hafalan doa-doa harian, dan hafalan surah-surah pendek. Kemudian ada juga nanti uktub hijaiyah dan angka-angka Arab. Sedangkan pelajaran umumnya kita nanti akan belajar huruf kecil, huruf besar, serta bagaimana cara membaca. Kemudian angka-angka dan angka-angka serta berhitung. Nah, kemudian ada juga kita belajar stiker, bermain dengan garis beserta halus kasar. Nah, sekarang Umi akan menjelaskan bagaimana sebenarnya sistem belajar Iqra. Belajar Iqra ini untuk di PAUD yaitu di paket A, kita mengajarkan Iqra 1 dan Iqra 2 saja. Sampai Iqra 2 kalau mereka itu mampu dan kita tidak memaksakan anak-anak. Sedangkan pada RA kita mengajarkan Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 dan Iqra 4. Nah, sampai di situ saja. Nah, 5 dan 6-nya mana? 5 dan 6-nya nanti waktu anak-anak Umi dilanjutkan TKAL, Taman Kanak-Kanak Al-Quran lanjutan pada sore hari. Ya. Dan kemudian hafalan-hafalan yang kedua. Hafalannya materinya yaitu hafalan bacaan sholat. Hafalan bacaan sholat itu terdiri takbiratul ihram, doa iftitah, surat Al-Fatihah, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa antara 2 sujud, dan doa tasyahud. Serta mengajarkan bagaimana gerakan sholat yang benar. Nah, untuk
di PAUD kita tidak sampai sebegitu banyaknya. Kita hanya mengajarkan sampai doa rukuk saja. Berarti ada 4 yang diajarkan, sedangkan untuk di RA kita mengajarkannya ada 9. Kapankah nanti diajarkan lagi? Nanti setelah anak-anak PAUD-nya ke RA, baru kita sambung kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah hafalan doa sehari-hari. Hafalan doa sehari-hari itu yang pertama, doa belajar. Kemudian doa selesai belajar. Yang ketiga, doa akhir pertemuan. Yang keempat, doa keluar rumah. Dan kelima itu adalah doa kedua orang. Doa masuk WC dan doa keluar WC. Serta doa akan tidur dan doa bangun tidur. Dan doa kebaikan dunia akhirat dan doa kelancaran berbicara. Nah, itu ada semuanya 13 doa. Nah, untuk anak RA ya. Nah, untuk anak PAUD kita hanya sampai doa bangun tidur saja. Jadi kita dari doa belajar, doa selesai belajar, doa akhir pertemuan, doa keluar rumah, doa untuk kedua orang tua, doa akan makan, doa selesai makan, doa masuk WC, doa keluar WC, doa akan tidur dan bangun tidur. Semuanya itu nanti kita hantarkan dengan materi hafalan dan sambil bernyanyi. Nah, untuk di TKL nanti kita akan menambahkan doa mendengar azan, doa selesai wudhu, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa mengikuti kebaikan dan menjauhi kebatilan serta bercermin. Nah, itu nanti kalau anak kita lanjut ke sorenya setelah tamat dari RA. Nah, kemudian hafalan surah pendek. Hafalan surah pendek ini untuk di RA kita ada 9. Yang pertama surat An-Nas, yang kedua surat Al-Falaq, yang ketiga surat Al-Ikhlas, yang keempat surat Al-Ahad, kelima surat An-Nasr, dan keenam surat Al-Kafirun, dan ketujuh surat Al-Kautsar, dan kedelapan surat Al-Maun, dan 9 surat Al-Asr. Nah, bagaimana dengan santri PAUD? Santri PAUD itu hanya sampai surat An-Nasr saja. Nanti mereka akan kita tambah kembali setelah mereka nanti masuk ke RA. Nah, untuk anak-anak kita yang tamat tahun, untuk anak TKAL itu taman kanak-kanak Al-Quran lanjutan, ketika mereka sudah tamat SD, mereka nanti masuk pada sore hari di RA Rifqiatul Nufus, kita akan ajarkan surat Al-Quraisy, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, surat Ad-Duha, surat At-Takasur, dan surat Al-Qari'ah. Itu dia. Nah, untuk di TKAL juga nanti kita akan ajarkan ayat-ayat pilihan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255, kemudian surat Al-Baqarah ayat 284 dan 286, kemudian surat Al-Mu'minun serta surat Al-Isra. Al-Isra itu adalah bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tuanya. Dan dilanjut untuk hijaiyah. Untuk hijaiyah ini kita ajarkan untuk PAUD dan RA. Tapi untuk PAUD itu tidak sampai ya. Kita sampaikan saja sesanggup mereka. Dan untuk angka Arab itu anak PAUD-nya belum kita ajarkan. Yang kita ajarkan adalah santri RA. Nah, itu yang untuk agamanya, bagian agama. Jadi sekolah PAUD dan RA Rifqiatul Nufus ini dia ada bagian agamanya, ada juga bagian umumnya. Jadi anak-anak betul-betul kita hantarkan ke jenjang yang terbaik. Nah, bagaimana pelajaran umumnya? Tentang pelajaran umumnya, kita akan mengajarkan huruf kecil dan huruf besar untuk PAUD. Kemudian ada kita ajarkan membaca. Kemudian membaca itu hanya untuk RA saja, anak PAUD-nya tidak. Dan kalau huruf kecil, huruf besar itu kita ajarkan untuk PAUD dan RA. Tapi juga untuk PAUD itu kita hanya mengajarkan sampai
batasnya M saja. Kemudian untuk angka-angka itu kita ajarkan juga untuk PAUD dan RA juga itu. Kalau untuk PAUD kita hanya mengajarkan sampai 20 saja. Nah kalau RA itu nanti sudah banyak dan kita misalnya suruh mengisi mereka. 1 kita kosongkan 4 misalnya, mereka mengisi yang kosong-kosong seperti itu. Kemudian kita ajarkan juga berhitung, itu hanya untuk anak RA, PAUD-nya tidak. Nah stiker itu ada suatu stiker, kemudian kita tulis stiker itu, kita suruh mereka mencari yang telah kami siapkan. Itu juga untuk anak PAUD serta anak RA. Kemudian ada bermain garis. Nah itu untuk anak PAUD dan TK juga. Kemudian halus kasar itu hanya untuk anak santri santri RA saja. Nah sekarang di tangan Umi ini ada buku panduan untuk guru dan juga untuk santri kita. Nah, di sini kita memakai untuk hijaiyah ini CP anak teladan. Kita bisa lihat, coba dilihat dulu ya. Oke. Nah, ini untuk santri PAUD, ya Ibu. Ini untuk santri PAUD Islam, ya, PAUD Islam. Apa bedanya? Kalau untuk PAUD Islam ini kita ada huruf A-nya tapi sedikit tulisannya. Itu untuk PAUD. Tapi yang Islam. Kemudian kalau untuk anak RA, ini dia untuk RA Islam, ya. Kalau CP anak teladan ini disiapkan untuk PAUD Islam, untuk RA, untuk TK Islam seperti itu. Nanti kalau misalnya di CP anak teladan ini yang kita masuki sekolah non-Islam, maka bukunya lain kita buat. Nah, dan ini apa bedanya? Nah, kalau untuk santri RA di CP anak teladan kita ada A juga sama sampai ya, tapi dia lebih banyak. Nah, itu bedanya. Kalau tadi yang PAUD sedikit dan itu anak RA-nya lebih banyak. Ini dia, ya, Ibu sekalian. Ini untuk PAUD dan ini untuk RA. Itu di CP anak teladan. Nah, kemudian kita belajar mengenal huruf. Nah, ini dia mengenal huruf. Mengenal huruf ini ada untuk PAUD dan ada untuk RA. Nah, ini dia untuk PAUD. Nah, untuk PAUD pendidikan anak usia dini ini juga pakai warna-warni dia. Pakai warna-warni. Nah, kemudian ada gambarnya nih, ya, dia bukunya pun berwarna. Kemudian sampai dia Z ada seperti ini. Nah, bagaimana kalau santri RA-nya? Santri RA-nya hurufnya lebih banyak tulisannya, ya, lebih banyak. Nah, seperti ini sampai dia ada gambarnya juga. Nah, ini seperti ini. Nah, nih, ya, sampai Z juga sama. Nah, bagaimana dengan abjadnya? Nah, abjadnya cara membaca di RA. Ini membaca hanya untuk anak RA saja, anak PAUD-nya tidak. Nah, sekarang kita lihat. Ini huruf latihan menulis abjad. Ini untuk PAUD dan RA. Untuk PAUD, materinya kita ajarkan pada bulan Maret, April, dan Mei sampai Juni abjadnya. Tapi sampai M saja. Ini dia, sampai M saja. Sedangkan santri RA kita ajarkan dari mulai A juga, dari A juga. Nah, kita lihat ini dari A juga, ya, dari A sampai dengan M juga. Itu kita ajarkan pada bulan Maret dan April. Ingat, Maret dan April. Ya, jadi pada April ini harus sampai dia seperti ini. Kemudian lagi kalau dia yang jilid kedua, ini tidak dipakai santri PAUD lagi. Yang pakai hanya untuk santri RA saja. Yaitu kita ajarkan juga sampai di bulan April. Jadi April ini pengulangannya dari huruf A sampai Z, ya. Kita cara menulisnya, bagaimana cara menulisnya.
Di sini sudah dijelaskan bagaimana cara menulisnya seperti ini, ya. Nah, kemudian untuk membaca persiapan membaca ini untuk anak RA saja, PAUD tidak. Nah, ini kita memakainya ini, ya, dua-dua kita pakai untuk pengayahan. Nah, ini kita pakai sampai bulan April saja, sama juga ini sampai bulan April, ya, sampai April ini membacanya. Nah, bagaimana cara mengajarkannya? Kami tiap hari akan mengunjungi orang tua santri yang RA, makanya harus aktif. Dan kemudian pada jilid 2 ini jilid 2 kita mengajarkannya sampai dengan bulan Mei, kemudian Juni, itu untuk RA. Yaitu kita bulan Mei ini kita mengajarkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020. Ini juga kita kunjungi nanti orang tua santri. Jadi kalau diikuti aturannya, insya Allah anak akan bisa. Diulang-ulang kembali di rumah. Kemudian untuk jilid 3-nya, ini kita ajarkan juga pada bulan Mei dan Juni. Kita kunjungi pada tanggal 11 Mei sampai Juni. Nah, ini dia jilid 3-nya tadi. Jadi jilid 1 April, jilid 2 dan 3 itu pada Mei, jilid 3-nya Mei dan Juni. Nah, kalau di jilid 3 ini dia sudah mulai banyak ya Ibu ya, seperti ini. Makanya dari jilid 1 tadi masih sedikit, ya aba gitu ya kan. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, pengenalan angka. Nah, kita masih juga menggunakan CP anak teladan ini. Mari mengenal angka. Kita sudah bagi menjadi 2, yaitu santri PAUD dan santri RA. Nah, untuk santri PAUD bukunya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian seperti ini santri PAUD. Nampak Ibu dan Bapak sekalian, santri PAUD ini kita ajarkan angka 1 sampai dengan angka 10. Ya, angka 1 nih, angka 1 sampai dengan angka 10. Sampai dengan angka 10 di warna-warnanya. Tulisannya pun sedikit, ya kan, nggak banyak. Karena PAUD ini tidak boleh terlalu kita bebani. Mereka belajar sambil bermain. Begitu juga seperti ini juga, nih, nah yang ini untuk PAUD juga. Nah, ini nanti kita di bulan Mei sudah mulai bisa dia kan. Yang tadi kan kita ulang-ulang aja terus sampai di angka 10, itu seperti itu juga. Dan ini nanti kita ulang di bulan Mei dan Juni, karena dia di bulan apa kan sudah belajarnya nulis-nulis terus. Masih sedikit, ini semakin banyak ya. Sampai juga 10. Nah, Ibu dan Bapak, ini kita menggunakan juga CP anak teladan ya. Ya, ini dia. Oke. Kemudian untuk angka-angka, untuk angka di anak santri RA, ini mengenal angka 1 sampai 20, ini Maret dan April. Jadi di April ini kita mengajarkan 1 sampai 20 saja, mengulang sebenarnya sifatnya. Karena anak-anak sudah belajar sebenarnya di bulan Juni ya. Ini angka 1 sampai dengan juga seperti ini. Seperti ini. Seperti ini dia, sampai dia angka seperti ini, angka 20. Nampak kan angka 20. Ini kita kunjungi pada bulan April, sampai bulan April saja, angka 1 sampai 20. Makanya saya ada minta tolong ke orang tua santri untuk membeli poster seperti ini. Kalau bisa ini untuk anak PAUD kan sampai 10, cari aja yang besar, angka 1 sampai 10. Kalau anak PAUD sampai RA sampai 20 pada bulan April. Sedangkan di bulan Mei dia sudah banyak, carilah yang sampai 100 gitu ya Ibu ya. Lengketkan nanti di dinding dia, lengketkan di dinding. Nah, tiap hari diajari terus. Jadi kita sama-sama bekerja mengajarkan ini. Dan kemudian ibu-ibu sekalian, juga di sini Umi juga ada terakan huruf hijaiyah. Nah, belilah ini.
ya kan, kasih aja baris di atasnya seperti itu, buat aja baris sendiri, tempelkan di dinding. Kreativitas ibu dan bapak sekalian, bagaimana agar anak-anak tertarik. Nah, kemudian untuk mengenal angka, mengenal angka ini hanya untuk RA saja, untuk PAUD-nya tidak, ya. Angka 1, ini angka 1, angka 1 nampak ini 1 sampai dengan angka 10. Ini ya, ini juga kita masih pakai CP anak teladan karena di Batam ini yang ada CP anak teladan, sedangkan CP media kita tidak bawa, tinggal di Binjai. Nah ini dia untuk RA-nya, ya. Nah itu dia, seperti itu. Nah selanjutnya ibu dan bapak sekalian beserta umi-umi yang cantik-cantik, tolong aktiflah di RA, ya, di pos PAUD-nya, kemudian pos RA-nya, kemudian balas, ya, siapa yang sudah membaca, yang sudah mengikuti. Umi akan siapkan di sini ada catatan buku-buku Umi. Nah, Umi akan seperti ini, ada bukunya. Kemudian Umi catat siapa yang membalas, Umi kasih seperti itu. Nah, Umi tahu siapa udah balas dengan tidak. Tapi kalau nggak dibalas, Umi kan namanya Pak, kalau dia itu grup kan nggak tahu kita siapa yang baca kan, kecuali dia balas. Nah, dan kemudian ibu dan bapak sekalian, bagi orang tua yang mengikuti aturan yang telah Umi buat, mereka nanti anak-anak kita kasih reward. Ini dia seperti ini, piala sudah disiapkan oleh Buya Rifki dan Umi Naya. Nah ini yang menyiapkan, mereka yang menyiapkan ya. Ada pialanya seperti ini, dan untuk orang tua juga nanti ada rewardnya. Tadi Umi tanya untuk reward orang tua apa? Rahasia dong, katanya seperti itu. Jadi ibu dan bapak sekalian, apapun namanya, kalau kita bekerja, insya Allah nanti bisa. Nah kemudian untuk anak RA juga kita ada menulis huruf sambung, ya, huruf sambung ini seperti ini, A sampai dengan juga Z. Dan ini semua materi-materi tadi, ini semua sudah Umi kirimkan ke, kalau untuk RA dan PAUD Umi kirimkan ke TK kita, ke RA kita, ke Umi Seri, ya kan. Sedangkan untuk Tanah Seribu Umi kirimkan ke Umi Indah, dan alhamdulillah katanya sudah sampai. Sebenarnya kata JNE itu sampainya sampai 2 minggu, ternyata 5 hari sudah sampai. Ya itulah luar biasanya ya, sampai dia seperti itu. Umi-umi sekalian beserta ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan melihat bagaimana tempat kami ini di Batam ini, buku-bukunya yang sudah disiapkan. Dan ini memang untuk di Batam ya, karena CP anak teladan ini dipakai untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia memakainya, dan ketepatan Umi sama anak Umi dipercayakan memegang distributornya di Batam. Kemudian yang Jakarta juga ada yang memegangnya, untuk Sumatera Utara juga adik Umi yang memegangnya, sampai seluruh Indonesia ada semuanya. Ya, semua ada, dan inilah Umi akan tunjukkan bagaimana tempat yang kantornya. Dan ini makanya kita kadang-kadang buku itu bisa Umi harganya kita sendiri, jadi tidak terlalu harganya mahal. Nah, karena memang sudah disiapkan dengan dana kita sendiri. Oke, ibu dan bapak sekalian, kita akan lihat ya. Oke, nah inilah dia distributor yang untuk di Batam. Bisa lihat di buku-buku yang dipakai untuk seluruh Indonesia. Ini seperti ini, satu paket dia untuk anak santri PAUD dan santri RA seperti ini ya. Kemudian bisa lihat juga di sini. Nah ini buku-buku yang sudah disiapkan. Ini buku-bukunya luar biasa banyaknya, karena di Batam ini memakai CP anak teladan, juga yang memakai Erlangga apa semua, tapi 85% yang memakai CP anak teladan ini anak seluruh Indonesia. Kalau di Batam 85%.
ya memakainya. Dan kemudian ini majalah-majalahnya. Nah ini tadi yang mengambil tadi, ini dia bermain titik-titik tadi, bermain garis, nah seperti ini. Nah seperti ini kita pakai juga, ya kan? Kemudian kirimkan ke anak-anak karena ini yang ada di sini. Nah ini dia majalah-majalahnya seperti ini, lihat nih majalah-majalahnya. Ya ini juga, di situ juga ada majalahnya, ya situ ada juga majalahnya. Nah ya majalah-majalahnya. Kemudian juga ini juga majalah-majalahnya, ya di majalahnya. Kemudian ini ada juga kalendernya dikasih gratis ini. Seluruh TK yang mengambil buku dan majalah anak CP Teladan kita akan kasihkan ini. Ya kemudian lagi ini dia. Nah ini buku-buku, majalah-majalah juga. Ini buku-bukunya banyak ya. Ini buku-bukunya. Inilah kantornya yang di Batam. Kemudian ini majalahnya. Nah tema-tema ini ya kan. Nah ini tema tanah airku, lengkap ini semua. Nah ini adalah tas yang dibuat oleh CP Anak Teladan sesuai dengan nama sekolah. Jadi kalau sekolah minta tas, kita akan dibuat atas nama sekolahnya seperti ini. Nah seperti ini ya. Kemudian kita lihat juga di sini banyak di sini. Nah ini banyak majalah-majalahnya. Ini buku-bukunya juga nanti akan dikirim. Sebagian udah kirim kan ke anak-anak Umi. Nah ini dia. Nah ini seperti ini. Nampak? Nah, kemudian kita lihat juga di sini. Nih. Nah, kita masuk lagi kemari. Nah, ini dia. Ini yang akan mau dikirim. Nah, ini untuk santri RA. Ini untuk santri RA yang dah Umi kirim ya. Misalnya ini CP Anak Teladan punya. Nah, ini dia. Nah, ini yang akan dipaketkan. Inilah yang nanti dikirim ke sekolah-sekolah. Ini banyak ini ya. Nah, dikirim ke sekolah-sekolah yang sudah minta. Tinggal karena ada proses corona ini kita udah bungkus, tapi udah ada nih semua yang minta. Nah ini ya. Nah, ini per paket diminta mereka ini. Nih, nampak? Nah, seperti ini. Dan lihat lagi seperti ini juga. Ini juga kita kirim ke sekolah-sekolah yang minta. Nah, ini dia. Nampak kan? Nah, ini tas yang minta tas berat. Nah, ini tas. Nah, ini tas ini banyak tasnya. Nah, ini seperti ini. Oke, seperti ini juga. Nah, ini banyak kan? Nah, banyak. Ini belum datang lagi semua. Karena sekolah di sini 85% mengambil sama kita, baik yang Islam, baik pun yang Kristen, ya, yang non Islam. Jadi kita kalau untuk di Binjai, Umi menggunakan CP Media dan Umi juga memakai CP Anak Teladan karena CP Anak Teladan ini sudah menguasai pemakaiannya, jadi lebih mudah Umi menguasai. Nah, tadi Umi sudah menjelaskan bagaimana itulah buku-buku yang kita pakai. Kenapa Umi bilang tadi Umi hanya bisa pakai CP Anak Teladan karena ini yang ada di Batam. Umi mau pulang lagi mengambil yang lain ya nggak mungkin karena ini yang ada dan memang materinya pun sama ya, dan Umi pun sudah menguasai ini. Demikian saja Ibu, Bapak yang hebat beserta Umi-Umi yang cantik, Umi Sri, dadah Umi Sri, Umi Indah, kemudian Umi Nia, dadah, Umi Merah dan Umi Leha, apa kabarnya? Sehat kan? Nah ini tadi keadaan Umi, barangkali Umi udah semakin kurus ya kan? Ya sudahlah, nggak apa-apa lah, yang penting Umi sehat kan? Nah alhamdulillah untuk orang tua dan guru sekalian, orang yang kuat hatinya bukan mereka yang tak pernah menangis, melainkan orang yang tetap tegar ketika banyak orang menyakitinya. Jadi supaya kita menjadi orang yang berhasil, tidak semua mudah kita hadapi. Banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang membuat kita harus bersabar. Dan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, ini guru-guru kita masih muda-muda, mereka nanti bakal menggantikan Umi. Jadi kalau mereka tidak dikasih kesempatan untuk melatih anak-anak ibu, ya
ya semakin tidak ada kesempatan pada mereka. Jadi kalaupun ada tersalah guru kita, mohonlah dimaafkan. Kadang-kadang selalu nggak seperti Umi kepala mengajarnya. Ya iya, Umi sudah 25 tahun, udah pernah menjadi guru sanawiyah, guru SMP, guru aliyah, guru SMK, bahkan pernah jadi dosen. Semuanya, tapi akhirnya Umi cinta kepada RA dan kepada PAUD. Nah itulah dia. Jadi ibu-ibu sekalian, mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, Umi dimaafkan. Kita nanti akan menyambut bulan puasa Ramadan. Umi rindu sekali ingin jumpa. Mudah-mudahan nanti Raya Umi bisa pulang bawa bersama anak-anak Umi yang ganteng dan cantik-cantik, ya kan? Jadi untuk sementara ini kami bertiga saja yang pakai video, karena Umi yang lainnya kan masih ibinjai. Jadi Umi pakailah Umi Naya sebagai anak Umi, kemudian Buya Rifki, Bang Rifki, Kak Naya, harus seperti itulah. Kalau tidak, siapa lagi? Dan alhamdulillah mereka IT-nya juga bagus ya, jadi bisalah membantu Umi. Kalau Umi memang IT-nya kurang bagus, tapi alhamdulillah maka bisa seperti ini, mereka semuanya membantu Umi. Demikian saja, mohon dimaafkan Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan apa nanti yang kita sampaikan ini bisa dipahami, dan nanti Umi akan bikin pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana caranya nanti Umi atur, dan bagi anak dan orang tua santri yang bisa menjawab pertanyaan Umi, kami akan kasih reward untuk orang tua dan hadiah kepada anak-anak kami. Sudah disiapkan pialanya banyak, tapi udah tak muat lagi, ya sudah seperti ini saja. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.